RAM-nya besar, internal memorinya juga udah besar, sudah support 360. Yang penting lagi harganya itu terjangkau. Kayaknya cuma head unit ini deh yang bisa. Hello Rangers, welcome back to YouTube channel SM Audio Bros bareng gue Vicky Krisna. Kali ini di depan gue udah ada head unit Android dari brand Tokyo dengan tipenya yang terbaru. Punya RAM besar dan punya internal memorinya besar juga. Apalagi kalau bukan head unit Android Tokyo Highlight dengan RAM 8GB dan memori internalnya 256GB. Nah, langsung aja nih kita unboxing head unit ini. Yang pertama, kita langsung mendapatkan body head unit dengan single DIN chassis. Selanjutnya, kita mendapatkan soket video out. Soket ini berfungsi untuk menyambungkan tampilan layar dari head unit ke roof monitor. Dan ada beberapa brand yang soket ini dijual terpisah loh Rangers, tapi di sini udah langsung dapet. Lalu kita juga mendapatkan dua port USB yang kita bisa gunakan untuk men-charger handphone kita, dan satunya lagi bisa untuk colok USB nih. Nah, selanjutnya ini ada soket-soket head unit. Nah, dan yang terakhir itu ada antena untuk GPS. Nah, seperti biasa nih Rangers, gue akan mulai dulu dari bagian desainnya dari head unit Tokyo ini. Nah, ini desainnya itu sama kayak head unit Android pada umumnya. Di lapisan yang paling luar, dia terdapat layar screen guard. Nah, kalau kita lihat nih, tombol-tombol itu masih di sebelah kiri. Yang pertama, di sini ada lubang untuk mikrofon. Lalu selanjutnya ada lubang untuk reset. Nah, di sini ada tombol power. Kita kalau tekan lama, biasanya layarnya mati nih. Nah, betul kan? Gitu. Nah, tombol power ini juga biasa digunakan kalau kita pengen nge-mute si head unit ini. Selanjutnya di sini ada tombol home untuk balik ke menu home. Lalu di sini ada tombol back. Ketika kita masuk ke menu, dia akan mundur sekali ke menu yang sebelumnya kita buka. Dan terakhir di sini ada tombol untuk volume naik dan volume turun. Nah Rangers, terus kalau buat layarnya gimana nih? Nah, untuk layarnya sendiri yang di depan kalian ini ukurannya itu 10 inch, tapi nggak usah khawatir karena dia juga punya yang ukurannya 9 inch. Nah, ini berbeda nih dengan seri Tokyo sebelumnya yang RAM-nya 6GB karena dia punya seri 12 inch, tapi untuk yang 8GB ini nggak punya yang 12 inch. Nah, untuk layarnya sendiri dia sudah menggunakan panel QLED seperti yang kita tahu nih. Untuk panel QLED sendiri itu ketika kita nyetel video itu gambarnya akan jernih dan warnanya juga jauh lebih bagus ketimbang dengan head unit yang belum menggunakan QLED. Nah, untuk bagian UI-nya sendiri ini kayaknya sama ya kayak head unit Tokyo yang serinya RAM 6GB. Tapi nggak perlu khawatir nih Rangers. Kalau kalian bosan, kalian bisa masuk ke setting. Kalian bisa mengganti UI sesuai dengan pilihan kalian. Nah, ini banyak nih pilihan UI-nya. Jadi nggak usah khawatir masalah UI. Tapi ya kalau kita bicara defaultnya itu seperti ini. Nah, terus juga Rangers, tadi selama gue review ya, gue sebenarnya udah nyoba ini. Ngegeser-geser menu dan masuk ke beberapa aplikasi. Dan menurut gue ya memang bener ya. Karena layarnya juga ada capacitive touchscreen. Alhasil kita juga nyaman ketika kita menggeser-geser menu, kita masuk ke menu, dan kita back ke home juga. Itu nyaman sekali dan gue ngerasa nggak ada lag sama sekali di sini. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai fitur. Jadi sebenarnya head unit Android ini udah punya fitur bawaan nih. Contohnya kayak ada browser Google Chrome, di sini juga udah ada Play Store, aplikasi Maps, dan juga udah ada aplikasi YouTube. Dan yang pastinya yang itu penting itu ada aplikasi Android Link dan Phone Link yang fungsinya itu untuk mengkoneksikan handphone kita ke head unit Android ini, atau biasa lebih dikenal dengan sebutan Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, di sini juga buat kalian penggemar musik itu sudah tersedia Spotify. Dan juga di sini udah ada Waze. Nah, fitur-fitur lainnya juga sebenarnya sama nih. Kalau kita bicara head unit Android, itu kan berlimpah fiturnya. Dan itu semua ada di head unit Tokyo ini. Kalau kalian punya roof monitor, kalian nggak perlu khawatir. Karena head unit Tokyo ini juga sudah support dengan roof monitor. Jadi kalian bisa nonton Netflix di sini. Roof monitor kalian juga bisa disambungin langsung ke sini. Jadi kalian nggak usah khawatir tuh. Nah Rangers, kalau untuk fiturnya sendiri nggak usah ditanyain karena head unit Android dari Tokyo ini punya fitur yang melimpah dan juga lengkap banget. Mulai dari kamera 360 dia support,
Terus CarPlay dan Android Auto dia juga support, baik menggunakan kabel maupun wireless. Terus juga kalau kalian mobilnya udah punya roof monitor, dia juga udah bisa connect ke roof monitor kalian. Selain itu juga HeadUnit ini sudah support dengan aplikasi-aplikasi Android pada umumnya seperti Netflix, Spotify, YouTube, dan masih banyak lagi aplikasi yang dia bisa support. Kalian bisa install langsung di Play Store yang ada di HeadUnit Tokyo ini. Nah, next gua akan bahas tentang operating systemnya. Kita bisa lihat di settingannya ini, lalu di sistem info. Nah, seperti yang kalian lihat nih, HeadUnit Tokyo ini sudah menggunakan Android versi 13 dengan menggunakan prosesor Core 8 dan juga memori internalnya 256 dengan RAM 8GB. Di sini juga untuk resolusinya sudah terpampang, yaitu support 1280 x 720 pixel. Nah Rangers, selanjutnya kita akan masuk ke settingan audio yang dimiliki oleh HeadUnit Android Tokyo ini. Kita masuk ke settingan DSP-nya. Nah kalian bisa lihat nih, kalau kalian bingung untuk nyeting-nyeting, nggak usah pusing karena dia udah ada equalizer yang bisa secara otomatis kalian ganti-ganti. Kalian bisa pilih nih mau pop, easy, rock, klasik, ataupun kalian bisa cobain satu-satu sesuai mana nih yang cocok sama kalian. Kalau ternyata kalian nggak ada yang cocok nih, kalian juga bisa nge-custom di bagian sini. Dan kalau kita coba cek ya, dia itu support sampai dengan 64 band equalizer, sehingga bisa mengeluarkan output audio yang lebih details lagi. Terus juga si HeadUnit Tokyo ini Rangers, dia punya settingan untuk fader balance yang kalian bisa atur. Ini nih, jadi fader balance ini untuk mengatur si suara ini pengen keluar dari speaker yang mana. Di sini juga udah ada settingan loudness, subwoofer yang bisa kita setting juga frekuensinya, dan gainnya juga bisa kita atur. Dan di sini juga ada settingan delay yang kalian bisa atur sendiri. Jadi buat kalian nih yang memang kalian senang buat ngotak-ngatik audio kalian, kalian bisa atur langsung di HeadUnit Tokyo ini. Dan yang terakhir kita masuk ke bagian garansi, made in, dan harga dari HeadUnit Tokyo ini. Jadi HeadUnit Tokyo ini memiliki garansi 1 tahun, tapi nggak perlu khawatir nih, karena untuk after sales dari Tokyo ini sudah sangat oke. Jadi kalaupun kalian udah lewat nih dari masa garansi, kalian ada apa-apa, kalian bisa langsung hubungi ke tim sales SM. Jadi kalian nggak usah pusing langsung kontak suppliernya atau datangin suppliernya, kalian cukup datengin ke SM aja, SM bakal bantu sampai beres. Nah selain itu juga dari HeadUnit Tokyo ini yang gue suka nih Rangers, kadang kita pemakaian 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, ternyata HeadUnit ini ada problem, dia bakal langsung gantiin dengan new unit. Jadi sistem itu replacement, nggak perlu service. Bayangin sekarang kalau kita beli elektronik biasanya pakai sehari, problem, kita harus copot dan kita harus servis, tapi HeadUnit Tokyo ini kalian akan langsung diganti dengan HeadUnit yang baru. Nah, selain itu juga HeadUnit ini dirakit di Indonesia. Dan terakhir, untuk harganya sendiri, kalian bayangin ya, HeadUnit Tokyo ini punya RAM 8GB, memori 256GB, cuman dibanderol dengan harga 4,2 juta aja. Dan harga tersebut udah sama untuk varian yang 9 inch dan 10 inch-nya. Nah, menurut kalian gimana? Menarik banget kan HeadUnit Tokyo ini? Nah, terakhir nih Rangers, kita masuk ke bagian kesimpulan. Dengan harga 4,2 juta, kalian udah bisa dapetin HeadUnit Android yang RAM-nya itu udah 8GB dan memori internal itu udah 256GB. Kalau kalian cari nih ya referensi yang lain, mungkin kalian harus ngerogoh kocek lebih tinggi buat dapetin HeadUnit Android yang RAM-nya itu 8GB. Dan juga ya, yang terpenting HeadUnit ini yang menarik banget buat gua adalah HeadUnit ini itu memiliki after sales yang bagus banget. Yang tadi gua bilang, dia itu sistemnya bisa replacement new unit kalau misalkan memang HeadUnit ini bermasalah. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku ya, yang jelas tapi nggak ribet ya Rangers. Yang penting kalian itu bukan human error yang terjadi di HeadUnit ini, kalian bisa replacement dengan new unit kalau HeadUnit ini terjadi apa-apa. Dan gue personal sebenarnya udah pakai HeadUnit ini dengan tipe yang bawahnya lagi yang RAM-nya 6GB. Menurut gue itu udah lebih dari cukup. Tapi ternyata muncul nih ya 8GB kayak gini. Kayaknya gue bakal ganti deh ya.
Dan balik lagi ya, dengan RAM 8GB ini gue ngerasa kalau pengoperasiannya pun jadi lebih lancar lagi ketimbang yang 6GB. Nah ya balik lagi nih ke kalian, sesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian. Tapi ingat, 4,2 juta kalian udah bisa dapetin head unit ini. Kalian mau cari di mana lagi? Fiturnya udah melimpah nih, bisa 360, CarPlay Android Auto udah wireless, terus juga udah bisa nyambung ke roof monitor, terus juga layarnya udah QLED. Menurut gue ini sih salah satu spek yang cukup sempurna ya buat saat ini. Nah Rangers, itu dia tadi review dari head unit Android Tokyo ini. Buat kalian yang masih bingung dan pengen tanya-tanya, kalian juga bisa langsung kontak ke tim sales SM di nomor WhatsApp di bawah ini. Atau kalian juga bisa langsung datang ke workshop kita yang ada di Kelapa Gading, Bekasi, Tangerang, dan juga Surabaya. Oh iya, di SM juga kalian bisa tukar tambah head unit lama kalian dengan head unit baru. Jadi langsung aja cus kontak ke nomor telepon WhatsApp di bawah ini tadi. Oke Rangers, sekian video kali ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Vicky pamit undur diri dan akhir kata semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia.